Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama gua Renda Perdana. Jadi kali ini kita main game Monoposto. Nah, di video kali ini gua nggak bakal ngasih tutor kalian yaitu pasang livery ataupun mungkin cara bikin livery sendiri ya guys ya. Karena memang gua udah pernah bikin videonya ya guys ya. Tapi kalau bagi kalian yang pengen tahu cara tutor untuk pasang livery dan juga bikin livery sendiri, udah gue pernah bikin videonya, jadi nanti kalian bisa cek linknya di deskripsi, itu udah ada videonya ya guys ya. Dan kali ini gue pengen nunjukin kalian cara bukan tutor sih, lebih ke pengaturan dasar dari Monoposto ini ya guys. Karena banyak banget kemarin tuh di komen, bang cara ngatur lap gimana bang, cara ngatur bang, kok jumlah pembalapnya di gua cuma 6 bang, gitu segala macam. Nanti gua akan tunjukin caranya ya guys ya. Dan gue juga akan tunjukin bang gimana cara ganti nama tim, bang gimana ganti nama pembalap. Dan itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan itu guys. Dan itu padahal adalah aturan-aturan dasar di Monoposto sendiri guys ya. Jadi gua akan tunjukin ke kalian biar tidak ada pertanyaan lagi. Jadi gua akan rangkum sekaligus jadi satu video ya guys ya. Nah, sebelum gua memulainya, gua akan kasih tahu kalian bisa juga subscribe channel kedua gua, yaitu bernama Run for Fun. Itu lebih ke channel idealis gua lah ya guys ya. Dan itu juga ada gua caster Monoposto dan game-game yang memang ya gua tadi itu channel idealis gua game yang memang pengen gua mainin doang ya guys ya, tanpa gua mikirin orang suka apa enggak ya guys ya. Dan yang kedua, promosi kedua adalah gua lagi nulis novel. Bagi kalian yang seneng baca, kalian nanti bisa download aplikasi Wattpad dan kalian bisa nanti klik juga linknya di deskripsi, atau kalau nggak bisa diklik linknya, kalian cari aja nama Wattpad gua. Di situ gua lagi nulis novel dan kalian bisa baca di situ ya, tentang percintaan lah ya guys ya. Nah, kita langsung mulai saja ya guys ya. Apa pengaturan dasar dari Monoposto ini ya guys ya. Nah, pertama-tama kita akan gua akan kasih tahu gimana cara mengubah nama pembalap dan juga nama tim ya guys ya. Nah, itu gampang banget. Di sini kan kalian ada quick race, single race, championship, dan online duel ya guys ya. Nah, quick race sama single race itu hampir sama aja ya guys ya. Itu balapan biasa, tapi quick race tuh kayak nggak salah gua langsung balapan terus nyambung gitu ya guys ya. Sementara single race kalian bisa pilih, dan di sini kalian lihat, di sini kan gue edit ya. Semua tim gue bikin namanya Pekanbaru Racing, Riau Racing, Night Corp ya, dan lain-lain ya guys ya. Gimana sih cara ngubahnya? Gampang banget. Contoh ini kayak Riau Racing ya guys ya. Kalian klik di kanan atas itu, yang kanan sudut atas. Nah, kita klik. Nah, di situ kan kalian lihat ada tulisan load livery sama more data. Load livery itu kan kita cara untuk memasang livery ya guys ya. Nah, cara untuk mengubah nama pembalap dan nama tim itu di more data guys. Nah, nah di sini kan ada, kalian lihat di situ ada team name ya guys ya. Sebab itu kalian klik aja team name itu. Ini udah kalian ubah gitu. Ini kan Riau Racing misalnya kan. Misalnya anggaplah apa gitu namanya kan. Tim kuning misalnya namanya, tim kuning gitu. Nah, kalian klik aja checklist ya. Di checklist ya tuh udah tulisan tim kuning. Kalian juga bisa milih tim itu berasal dari negara mana ya guys ya. Karena kita Indonesia, tentu tim kita berasal dari Indonesia ya guys ya. Nah, di sini juga seperti ada namanya driver 1 sama driver 2 ya guys ya. Driver pertama sama driver kedua. Nah, driver pertama itu kan namanya Onit ya guys ya, dan kedua ada Askina. Kita klik aja guys. Askini kita bisa ubah jadi Toke gitu guys ya. Nih, Toke. Oke guys ya. Nah, yang lain-lainnya ya akan sesuaikan aja. Nah, dan itu ada skill sama car power, itu udah gua maksimalin 10 semua karena biar adil ya guys ya. Dan di situ nomor pembalapnya kalian bisa pilih. Di sini kan ada nomor 42, di sini nomor 73. Kalian bisa bebas pilih ya guys ya di situ. Dan di sini juga helmetnya, kalau kalian pakai dasarnya guys. Cuman kalau kalian pakai livery helm nggak perlu ya guys ya. Nah, di sini ada inisial ya guys. Nah, di sini Onit nih gue bikin inisialnya No. Sementara Askini gue bikin inisialnya As ya. Bisa aja kita bikin K karena namanya Toke ya. Nah, itu udah terganti ya guys ya. Nah, itu satu lagi driver flag ya guys ya. Itu adalah asal dari negara pembalapnya ya guys ya. Kalian pilih dari manapun, entah itu dari Italia dan segala macam. Karena kita Indonesia, jadi kita pilih drivernya dari Indonesia. Nah, setelah kalian klik itu semua, kalian pilih save guys. Dan kita lihat tetap nggak. Nah, masih tetap. Tapi kalau kalian klik save, itu dia balik lagi dengan nama yang semula kalian bikin. Nah, paham? Sudah jelas ya guys ya. Itu cara untuk mengubah nama dan juga mengubah nama timnya ya guys ya. Nah, kita akan kembali ke sini dan kita akan
cek settingan nih guys ya. Nah, di settingan di sini guys. Nah, pertama itu ada di gameplay ya guys ya. Ada driving help level, sama opponent level, sama ghost car ya guys ya. Nah, bagi kalian yang mungkin tidak mau ribet, atau kalian masih newbie, atau kalian mau pengen santai dan tidak terlalu simulasi kayak F1 realnya, kalau kalian main, kalian kalian tinggiin aja high ya guys, driving help. Jadi kalian ada bantuan mengemudi lah dari AI ya guys ya. Sementara opponent level juga itu adalah level dari lawan kita ya guys ya. Itu beratnya tuh. Dari sana bisa kalian ubah. Ada easy, ada mid, ada hard, ada real, sama mat ya guys ya. Jadi kalian bisa pilih sesuai yang kalian pengen ya guys ya. Terus ada lagi control. Control juga di sini ada control mode, ada 4 macam. Nah, sementara gue pilih arah-arah ya guys. Ada juga pakai steer kayak F1, ada juga di sini kayak stick gitu dan segala macam. Nah, steer sensitivity itu ya sensitivitas kalian belok guys ya. Semana kalian pengennya, sesuaikan, balik lagi sesuai dengan yang kalian pengen ya guys ya. Nah, accelerate pressure ya guys ya. Jadi beban yang kalian terima ketika kalian ngelakuin akselerasi atau lagi melajukan kendaraan kalian ya guys ya. Kalau misalnya kalian kerasin, kalau gue di 50 aja guys ya. Kalau kalian kerasin lagi, itu kayak kerasa berat banget ya guys ya. Kayak adrenalinnya lebih dapet, kayak balapan sungguhan ya guys ya. Brake pressure ya guys ya. Itu sama dengan accelerate pressure, tapi ini lebih ke pengereman ya guys ya. Jadi kayak pressure di bagian pengereman itu juga sama, lebih keras ya guys ya. Jadi kalian sesuaikan juga dengan yang kalian pengen nih. Use slider sensitivity, sama ini kayak kalian menggunakan sensitivitas untuk slide kalian. Nanti ada indikatornya nanti kalau kalian aktifin nih guys ya. Nah, di sini ada kayak external control mapping. Jadi kalau kalian pakai gamepad, nanti kalian bisa sesuaikan di sini ya guys ya. Nah, kita balik ke race ya guys ya. Nah, race driver. Nah, race driver ini jumlah pembalap ya guys ya. Ada yang kemarin tuh nanya, "Bang, kok pembalap gue 6 doang?" Ya, kalau kalian pilih 6 ya 6 gitu guys. Tapi bisa dibanyakin jadi 22 guys. Nah, ada juga yang nanya, "Bang, lap gue kok sedikit gitu. Gimana cara banyakin lapnya gitu?" Nah, ini ada namanya race lane persen nih guys ya. Di sini kalian bisa sesuaiin, bisa 5%, 10%, 25%, 35%, atau 100%. Nah, gue pakai yang 25%, sekitar 15 lap, atau ya 15 lap kurang lebih lah ya guys ya. Jadi kalau kalian pengen ngatur lapnya berapa banyak, itu ada di race lane nih guys ya, race lane gitu ya. Dan di sini ada namanya disable SC sama disable VSC. Nah, disable SC itu adalah disable safety car ya. Safety car itu kayak mobil safety car di balap-balapan. Jadi kalau kalian klik itu, kalian berarti mengaktifkan safety car-nya guys ya. Tapi kalau kalian kalau kalian aktifin, berarti kalian hilangin safety car-nya guys ya. Kalau misalnya kalian nggak aktifin, berarti safety car-nya ada. Gua memilih untuk tidak mengaktifkan semuanya, kayak virtual safety car, sama yellow flag, sama penalty, sama. Nah, jadi untuk yellow flag itu kalau misalnya kalian mengalami insiden atau ada kecelakaan, ada tabrakan dan segala macam, itu akan ada yellow flag ya guys ya, dimana itu nanti bakal menghentikan balapan sesaat ya guys ya. Nah, sementara untuk SC sama VSC, kalau SC itu kan safety car, sama FC itu virtual safety car ya guys ya. Nah, safety car sama virtual safety car itu apa? Itu safety car itu seperti gue bilang tadi, ada mobil, kalau misalnya kalian ada kecelakaan atau kecelakaan parah dalam balapan, itu safety car biasanya masuk untuk safety car ya guys ya. Tapi kalau untuk kecelakaan ringan itu hanya ada virtual safety car, mobilnya nggak sampai masuk guys, tapi kayak peringatan doang gitu, kayak melambatkan kendaraan dan segala macam. Sementara disable yellow flag itu lebih ke itu tadi, peringatan yellow flag kalau misalnya kalian ngelakuin pelanggaran dan segala macam ya guys ya. Hampir sama dengan safety car, tapi kalau safety car lebih ke kecelakaan ya guys ya. Sementara yellow flag itu lebih ke pelanggaran, dan misalnya gue kecelakaan juga masuk. Itu berkaitan sih, safety car sama virtual safety car sama yellow flag itu berkaitan. Nah, disable penalty, kalau kalian aktifin berarti kalian tidak aktifkan penalty ya guys ya. Penalty itu semacam hukuman ke pembalapnya. Jadi kalau misalnya pembalapnya ngelakuin pelanggaran, atau kalian memotong jalur terlalu banyak, atau nabrak secara sengaja dan melakukan pelanggaran, kalian bisa dikenakan penalti ya. Gue memilih tidak mengaktifkan karena ribet ya guys ya. Dan random climb race itulah
cuacanya dibikin random. Jadi dalam satu pertandingan itu dari cerah bisa ke hujan tiba-tiba, dan gitu juga dengan hujan juga bisa nanti reda ya guys ya. Nah sementara untuk force dry race sama force wet race, itu kalian kayak ini ya guys ya. Kalau kalian pakai cuaca yang tidak random ya kalian pilih. Kalau dry race ya kalian akan balapan kering terus ya guys ya, cuaca cerah terus. Sementara untuk wet race itu hujan terus ya guys ya. Jadi gua memilih random climate race jadi lebih seru guys. Jadi cuacanya nggak ketebak ya guys ya. Nah video di sini video lebih ke video kualitas video yang kalian punya ya guys ya, yang kalian pengen. Nah sesuaikan sama HP kalian ya guys ya. Kalau di handphone gue sebenarnya pengen grafik mentok sebenarnya, tapi sangat disayangkan handphone gue nggak kuat ya guys ya. Jadi kuatnya di mid doang. Jadi kalian bisa sesuaikan sesuai dengan spek HP kalian. Nah 60 Hz video refresh tentunya kalian ini kalau kalian aktifin ya tentu videonya lebih ini ya, smooth ya guys ya. Nah sebenarnya remove ADR, kamera tilt lock sama kamera shake, hide safety shield sama hide well wing light. Kalau kalian seandainya itu kalian aktifin semua, tandanya kalian menghadirkan fitur-fitur itu, di mana kalau nggak salah gimana gue jelasinnya ya. Pokoknya ini tidak terlalu berpengaruh, ini lebih ke mobil kalian ya guys ya. Kayak hide safety shield sama hide well wing light itu kayak kalau kalian tahu kayak ada sayap di dekat bannya itu. Kalau kalian hide itu kan hilang ya guys ya. Sementara untuk hide safety shield juga kayak yang untuk pelindung itu kepala pembalapnya, kalau kalian hide ikan hilang ya guys. Begitu juga dengan kamera tilt lock sama remove HDR. Di sini sesuaikannya dengan yang kalian pengen. Tapi bagi gua ini nggak terlalu penting ya guys ya. Jadi kalau kalian apain juga dan segala macam nggak berpengaruh ya guys ya. Pengaruhnya cuma di grafik sama menurut gua sama hertznya ya guys ya. Dan audio nih sound kalian sesuaikan aja dengan efek volume, musik volume, menu volume, tim radio ya guys ya. Sementara untuk display itu tampilan misalnya kalian info map, car info, chart and gap, dan time dan segala macam. Kalau bagi gue itu juga penting, jadi kalian klik aja untuk mengaktifkan itu. Jadi kan punya indikatornya ya guys ya, mapnya ada, info mobilnya ada dan segala macam. Jadi menurut gue itu salah satu hal yang cukup bagus, cukup wajib lah diaktifkan ya guys ya. Dan di advance itu hampir sama dengan gameplay tadi. Nah di sini kan steer helper level ya guys. Jadi bantuan untuk nyetir ya guys ya. Jadi kalau kalian pengen, ya gue bilang tadi, kalau kalian butuh bantuan yang pengen santai, nggak terlalu berat ya, kalian bisa 100% ini. Kalau gue 50 aja ya guys ya, 50. Atau kalau kalian pengen menantang, itu kalian langsung nolin aja guys ya, itu lebih menantang guys. Nah di sini juga anti spin level. Itu tuh anti spin tuh kayak spinning ya guys. Gimana ya spinning itu ya? Anti spinning itu kayak apa namanya itu, kayak aduh susah gue menjelaskan. Intinya mobilnya itu lebih stabil ya guys ya, lebih stabil ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin 100% ya tentu lebih stabil anti spinning. Downforce level tuh kayak tekanan angin ya guys, tekanan udara yang ngena mobil ya guys ya. Kalau misalnya kalian tinggiin itu lebih kerasa tekanan anginnya guys ya di situ. Damage level, kalau damage level tuh kehancuran kalian kalau misalnya kalian nabrak atau segala macam. Kalau gua bikin 300% biar lebih dramatis ya guys ya, kayak bannya bisa copot, wingnya bisa patah dan segala macam kayak gitu ya guys ya. Player engine power ya guys ya. Di sini kita bikin 100%. Kalau misalnya kita bikin tidak 100%, engine tenaga mobil itu nggak maksimal ya guys ya. Jadi kita keluarin powernya 100%. Nah, brake efficiency. Nah, ini seberapa efisien remnya kalian gitu. Seberapa pakem gitu ya, seberapa cakram kalian mau gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian tingkatin lagi itu, kalau misalnya kalian dekan dikit aja tuh udah ngerem banget ya guys ya. Kalau gue lebih milih 100% aja guys. Nah, tire consumption persen. Nah, di sini gue akan bikin 100 aja guys ya. Tire consumption itu lebih ke konsumsi bannya tuh seberapa cepat habis kalian pengen gitu. Kalau gue lebih 100%. Dibilang lambat enggak, lebih cepat daripada lambat ya guys ya. Jadi nggak terlalu boros, tapi juga nggak terlalu awet juga gue bikin ya guys ya. Tire consumption difference ya guys ya. Jadi
hampir sama sih dengan tire consumptionnya guys ya. Itu hampir sama, hampir berkaitan. Nah, AI aggressivity guys ya. Jadi AI aggressivity itu agresivitas lawan kalian. Seberapa agresif mereka gitu guys ya. Kalau gue lebih milih ke 100% ya guys ya. Karena kalau kalian bikin 150 itu balapannya chaos coy. Chaos parah sumpah. Agresif banget semua itu kayak ya mungkin kalau agresifnya keren nggak apa nih, agresif bener-bener agresif banget. Jadi gue kurang nyaman, jadi gue pilih 100% aja. AI qualifying time. Jadi kalau kita ikut sesi kualifikasi kan untuk dapetin posisi start. Nah, jadi di situ sama dengan hampir sama dengan AI agresif, cuman ini lebih di kualifikasi guys ya. Jadi kalau misal kalian kerasin, jadi kalian untuk rebut-rebutan waktunya tuh lawannya lebih keras ya guys ya. Nah, jadi di sini kalau reset advance parameter nih, kalian reset semua settingan kalian dari ke dasar lagi guys ya. Nah, itulah settingan dasar dari Monoposto. Jadi kalian jangan nanya lagi guys ya. Nah, mungkin yang penting-penting kayak gue bilang tadi, mengatur berapa pembalapnya ada di bagian race, itu race driver kalian bisa atur, bisa 22 pembalap berapa dan segala macam, terserah ya guys ya. Dan untuk ngatur lapnya itu ada di race length persen ini ya guys ya. Kalian bisa bikin berapa persen, 5%, 10%, 25%. Nah, itulah yang sering-sering ditanyakan orang-orang. Dan satu lagi juga soal cara ngatur nama pembalapnya ya guys ya. Ini tadi namanya siapa? Toke ya guys, kita ubah lagi ASCII guys nih. Gua ubah nih ASCII ya. Nah, oke, dan kita bikin di sini Az. Nah, keren nih guys ya. Jadi itulah pengaturan dasar dari si game Monoposto ini tadi guys ya. Bagi kalian yang pengen main Monoposto versi yang 2024 itu bisa. Kalau kalian lihat di kiri, kalau kita lihat dari HP di kiri guys ya. Kalau kita lihat dari layar YouTube gua, itu berada di sebelah kanannya, sudut kanan kalian. Tulisannya adalah back to 2024 nih, kalian klik aja. Nah, kalian bakal balik ke Monoposto yang versi lama ya guys ya, dimana mobilnya lebih kecil. Ya, lebih kecil. Tapi overall semuanya bersama ya guys ya. Dan kita bisa lagi balik ke back to 2005 ya guys ya. Nah, dan juga kalian bisa pilih customize and data, dan kalian di situ sama dengan cara yang di awal itu, dimana cara-cara untuk pasang tim logo, drive number, drive image, track sponsor, dan juga kalian bisa klik yang di bawah itu join Discord kalau kalian mau join di Discordnya Monoposto ya guys ya. Nah, yang ini data ID guys ya. Data ID ini untuk kalian nge-save nge-load savean kalian, misalkan kan di handphone nih, tapi dengan cara jaringan kalian harus aktif. Ingat ya guys ya. Jadi kalau jaringan aktif, misalnya gini nih, aktifin jaringan, kalian pilih synchronize dulu, klik gitu kan, nanti baru kalian copy kodenya, terus kalian baru salin kodenya ke HP kalian yang satu lagi ya guys ya. Itu baru ke load save-savean kalian yang ada di sini ya guys ya. Itulah fungsi dari data ID ini tadi ya guys ya. Sementara gue akan tunjukin juga tulisan di kanan restore texture. Jadi restore texture itu tuh lebih ke kalian bikin jadi default semua ya guys ya. Kalau misalnya kayak liverynya jadi semula dan segala macam, jadi kalian bisa pilih restore texture kalau kalian mau nge-default semua livery ya guys ya. Nah, itulah cara-cara dasar dari aturan-aturan dasar di game Monoposto. Semoga kalian tidak bertanya lagi ya guys ya. Tapi nanti kalau misal seandainya penjelasan gue tadi ada yang keliru, mungkin ada yang meleset dan segala macam, kalian juga bisa koreksi gue guys ya. Gue juga punya kesalahan karena memang ada beberapa yang sulit gue sampaikan tadi guys ya. Cara menyampaikannya gue bingung gitu. Gimana cara menjelaskan sama kalian, karena gue takut nanti kalian nggak paham gitu bahasa gue. Tapi kalau kalian yang biasa main game balapan atau yang tahu aturan balapan, pasti kalian paham gitu ya guys ya, dengan settingan tadi gitu ya guys ya. Ya mungkin itu doang di episode kali ini ya, aturan-aturan dasarnya doang yang pengen gue tunjukin. Tidak ada main, tidak ada gameplay. Seperti yang gue bilang, kalian nanti bisa kunjungi channel kedua gue, itu Run for Fun, linknya ada di deskripsi. Kalian juga bisa kunjungi Wattpad gue bagi kalian yang seneng baca novel ya guys ya. Jadi gue juga lagi nulis novel ya, hobi doang ya guys ya. Ya mungkin segitu doang yang bisa gue sampaikan. Dan bagi kalian yang mungkin pengen request sesuatu, bisa nanti kolom komentar kayak, Bang,
request ini dong soal game Monoposto ya guys ya, atau mungkin ada requestan game lain ya guys ya. Ya namanya segitu doang ya. Sampai jumpa di next gameplay gue selanjutnya. Gue Renda Perdana. See you next video. Bye.